Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis buku siswa pada matematika kelas 1 yang beranggotakan yang pertama Edi Mulyadi, yang kedua Budiono, yang ketiga Rahmati Yaldi Yasifan Maulana, yang keempat Lailina Lutfianingrum, yang kelima Pertiwi Wulan Ramadhani, yang keenam Uun Uliasari, yang ketujuh Ari Susilo. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tema 1, diriku, subtema 1, aku dan teman baruku. KD-nya yaitu 3.1, menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Dan kompetensi dasar 4.1 menyajikan bilangan caca sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan. Indikator 3.1.5 menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan bilangan yang tepat, yaitu 1 sampai dengan 10, diberikan setelah mengenal lambang bilangan. Dan indikator 4.1.5 mengkelompokkan benda. Hasil analisis yaitu berdasarkan analisis materi matematika dengan KD terdapat kurang kesesuaian yaitu pada tema 1 diriku, subtema 1 pembelajaran 3, pada muatan matematika terdapat 2 KD yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Dalam KD tersebut menjelaskan dan menyajikan bilangan caca sampai dengan 99. Sedangkan dalam buku materi dan tujuan pembelajaran, siswa mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Untuk KI sudah sesuai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan halaman 15. Yaitu pada gambar, akan tetapi untuk contoh gambar yang digunakan untuk mengenal bilangan sudah baik. Itu benda-benda di sekitar yang ada di kelas, sehingga mudah dipahami siswa. Dan untuk pembelajaran 5 dan 6, materi sudah baik dan memberikan contoh gambar untuk mengenal lambang bilangan menggunakan alat-alat sekolah. Bisa diperhatikan sendiri pada gambar. Yang selanjutnya masih dengan tema 1 yaitu subtema 2 tubuhku. KD 3.1 menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Dan 4.1 menyajikan bilangan caca sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. KD 3.2 menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusunan lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret. Dan KD 4.2 menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka. Untuk indikator 3.1.5 menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan bilangan yang tepat, yaitu 1 sampai dengan 10. Diberikan setelah mengenal lambang bilangan. Indikator 4.1.5 mengkelompokkan benda sesuai dengan bilangan yang diberikan, yaitu 1 sampai dengan 10. Indikator 4.2.1 menuliskan bilangan 1 sampai dengan 10. Hasil analisis yaitu pada pembelajaran ketiga dan kelima dan keenam, materi dalam buku siswa sudah sesuai dengan KI. Namun untuk KD belum sesuai, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Dan KD 2 dan 4.2 sudah sesuai dengan buku siswa. Kedalaman materi sudah terpenuhi, yaitu sesuai dengan pola pikir peserta didik. Dalam buku siswa, contoh yang digunakan mudah dipahami. Siswa yang terkait anggota tubuh siswa sendiri dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dalam menghitung dan mengelompokkan benda. Yang selanjutnya masih tema 1 yaitu subtema 3, aku merawat tubuhku. Untuk KD 3.3 membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Dan KD 4.3 mengurutkan bilangan-bilangan sampai 2 angka dan bilangan terkecil atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikatornya 3.3.1
membandingkan banyak dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak, yaitu 1 sampai dengan 10. Dan indikator 4.3.1 mengurutkan bilangan berdasarkan banyak objek, yaitu 1 sampai dengan 10. Analisisnya yaitu pembelajaran ketiga dan kelima dan keenam, materi sudah sesuai dengan KI. Dan untuk KD sudah sesuai pada buku siswa. Pada pembelajaran ketiga, materi dalam membandingkan benda mudah dipahami siswa, karena pada dasarnya menggunakan alat-alat yang ada di rumah, seperti ada sampo, ada sabun, dan yang lainnya. Pembelajaran 5 dan 6, kedalaman materi sudah sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu dalam hitung, itu mengurutkan bilangan menggunakan gambar yang menarik seperti bintang. Masih di tema 1, subtema 4, aku istimewa. KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkannya penjumlahan dan pengurangan. KD 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 3.4.1 mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan, itu bilangan 1 sampai dengan bilangan 10. Indikator 4.4.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Hasil analisisnya pada subtema 4 yaitu bahwa materi matematika dan KD yang ada di buku siswa dan buku guru belum cukup sesuai. Itu pada nyatanya KD.4 dan 4.4 bilangan caca sampai dengan 99 di dalam buku siswa. Hanya sampai 10. Untuk KI sudah sesuai. Contoh-contoh yang ada di buku dalam mengenal bilangan mudah dipahami. Materi yang ada di buku seperti mengenal bilangan, melakukan penjumlahan, pengurangan mudah dipahami. Contoh lebih jelasnya yaitu pada halaman ke-137. Pada contoh tersebut, siswa ini sederhana dan gambar yang digunakan adalah benda-benda yang ada di lingkungan sehari-hari, sehingga memudahkan siswa dalam memahaminya. Selanjutnya tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. KD 3.4 menjelaskan dengan melakukan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengikuti menggantikan penjumlahan dan pengurangan. 3.4.1 melakukan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 10 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Selanjutnya hasil analisis yaitu antara buku siswa dengan KD belum sesuai, yaitu pada buku bilangan cacah yang dijumlahkan hanya 1 sampai 10 dan pembelajaran juga hanya penjumlahan, tidak ada pengurangan pada pembelajaran ketiga. Dan untuk KI sudah sesuai, yaitu pembelajaran dengan menjumlahkan maksimal 10 dengan menggunakan benda konkret. Pada pembelajaran kelima dan keenam, KI sudah sesuai, yaitu terkait penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi mudah dipahami oleh siswa karena menggunakan benda-benda yang ada di sekolah sehingga memudahkan siswa. Halaman 29, pada pembelajaran hanya penjumlahan, tidak ada pengurangan. Salah satunya contoh pada halaman 29. Mas bisa bisa naik sebentar. Pada KD 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan melibatkan bilangan cacah. 4.4.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Turun, Mas.
Tema 2, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 3.4.1 mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai 10. KD 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan, melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 4.4.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Hasil analisis yaitu untuk KD sesuai, yaitu bilangan cacah hanya 1 sampai 10 pada KD sampai 99. Untuk KI sudah sesuai, yaitu pada pembelajaran melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai 10. Untuk materi sudah sesuai dengan karakter siswa, kelas 1, yaitu menggunakan alat atau secara langsung. Mempraktekkan dalam sebuah peran, halaman 76. Pada gambar contoh menyelesaikan pengurangan melalui bermain peran secara langsung yang bisa dipraktekkan siswa. Turun, Mas. Selanjutnya tema 2 subtema 3 gemar menggambar. KD 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar menggunakan benda konkret. Indikator 3.6.1 mengidentifikasi benda-benda berbentuk bola, tabung balok, dan kubus. KD 4.6 mengklasifikasikan bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. 4.6.1 mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang. Hasil analisis yaitu pada KD sudah sesuai, yaitu pada buku siswa pembelajaran bangun ruang menggunakan benda konkret, seperti bola, tempat tisu, pasta gigi, dan lain-lain. Untuk KI juga sudah sesuai pada buku siswa. Siswa disuruh mengelompokkan bangun ruang sesuai dengan namanya. Contohnya, pada bangun balok, yaitu dengan tempat tisu, bola, yaitu kelereng, dan lain-lain. Untuk materi sudah sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu menggunakan benda-benda yang di sekitar dan sering dilihat oleh peserta didik. Tema 2, subtema 4, gemar membaca. KD 3.5 mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan, benda, gambar, gerakan, atau lainnya. 3.5.1 mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan, benda, gambar, gerakan, atau lainnya. KD 4.5 memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan, benda, gerakan, atau lainnya. Indikator 4.5.1 melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Hasil analisis yaitu KD sudah sesuai dengan buku siswa, yaitu dalam buku siswa pembelajaran mengenal pola bilangan menggunakan benda seperti hewan, buah, dan untuk KI sudah sesuai dengan buku siswa. Pada buku siswa contohnya yaitu melengkapi bilangan berdasarkan pola pada gambar dan benda. Hewan dan buah, bola, atau buku. Untuk materi sudah cukup mudah dipahami oleh siswa karena adanya contoh yang sering mereka lihat seperti buah apel dan lain-lain. Dan sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1. Selanjutnya, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. 4.1 menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota
kumpulan objek yang disajikan. 3.2 menjelaskan lambang bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 4.2 menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Indikator 3.1 membilang secara urut bilangan 11 sampai dengan 20 dengan bantuan benda konkret. Indikator 4.1 mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan yang ditentukan 11 sampai dengan 20. Indikator 3.2 mengenal lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Indikator 4.2 menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Hasil analisisnya yaitu antara KD dengan buku siswa pada KD 3.1 dan KD 4.1 kurang sesuai, yaitu pada buku siswa bilangan caca hanya 11 sampai 20. Untuk KI sudah sesuai, yaitu pada buku siswa membilang pada benda konkret seperti buah, hewan pada pembelajaran ketiga. Materi sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu pada buku siswa contoh yang digunakan yaitu pensil, penghapus, dan lain-lain. Alat-alat yang digunakan pada proses pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya. Pada pembelajaran kelima, materi dalam mengurut bilangan kurang sesuai karena hanya dengan angka-angka saja, tanpa adanya contoh dari benda konkret. Pada pembelajaran keenam, materi sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Masih dengan tema 2, tema 3, subtema 2 kegiatan siang hari. KD-nya 3.2 menjelaskan lambang bilangan sampai 2 angka dari nilai tempat menyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 4.2 menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Indikator 3.2 membaca nama bilangan 11 sampai 2. Indikator 4.2 menulis nama bilangan 11 sampai 20. Hasil analisisnya yaitu antara KD, KI dengan buku siswa sudah sesuai, yaitu pada buku siswa menjelaskan tentang nama bilangan dan lambangnya sampai 2 angka. Untuk materinya sudah sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu menggunakan benda-benda konkret seperti buah sebagai contoh dalam menghitung satuan dan puluhan. Tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari. Kompetisi dasarnya 3.3 membandingkan 2 anggota bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 4.3 mengurutkan bilangan sampai 2 angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikator 3.1 membandingkan banyak 2 kelompok benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Indikator 4.3 yaitu membandingkan 2 bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 11 sampai 20. Indikator 4.3 mengurutkan bilangan berdasarkan banyak objek. Indikator 4.2 menggunakan kompetensi lebih dari, kurang dari, dan sama dengan secara tepat untuk membandingkan 2 bilangan 11 sampai 20. Hasil analisisnya yaitu antara KD dengan buku siswa sudah sesuai, dan untuk KI juga sudah sesuai. Pada buku siswa yaitu membandingkan benda dan menentukan kurang dari
lebih dari seperti mobil dengan kelereng. Antara 11 sampai 20 sudah sesuai dengan KI. Untuk materinya sudah sesuai dengan kompetensi siswa, yaitu masih menggunakan benda sebagai contoh dalam pembelajaran agar memudahkan siswa dalam memahami. Tema 3, subtema 4, kegiatan malam hari. KD-nya 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengikatkan penjumlahan dan pengurangan. KD 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 3.4 1. Mengidentifikasi masalah sehari-hari dan melibatkan penjumlahan bilangan 11 sampai 2. Indikator 2. Melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Indikator 4.1. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan. Dan hasil analisisnya yaitu antara KD 3.4 dan KD 4.4 kurang sesuai dengan buku siswa, yaitu pada buku siswa bilangan cacah hanya 11 sampai 20, sementara pada KD sampai 99. Untuk KI sudah sesuai dengan buku siswa. Pada pembelajaran ketiga, materi sudah sesuai dengan karakter peserta didik, yaitu menggunakan benda sebagai contoh penjumlahan dalam pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami. Pada pembelajaran kelima, contoh sudah bagus dan akan tetapi dalam soal masih sulit bagi siswa untuk memahami pengurangan tanpa adanya contoh benda konkret. Halaman 124 pada gambar contohnya, pada pembelajaran kelima, contoh soal kurang dipahami siswa karena kurang adanya contoh benda yang mudah dipahami. Soal hanya terdapat angka-angka saja, sedangkan pada contoh penjelasannya menggunakan benda konkret. Selanjutnya, pada tema 4, subtema 1, anggota keluargaku, KD 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. KD 4.6 mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kemudian indikatornya 3.6.1 menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Tadi indikator 4.6.1 menjiplak bentuk bangun datar. Hasil analisis pembelajaran 3 dan 6. Pada pembelajaran 3, kegiatan Ayo Berkreasi, siswa diminta untuk menempelkan foto keluarga berdasarkan bentuk benda, kemudian siswa diminta untuk menemukan bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran, dan menempelkannya. Kemudian pada kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta untuk mengamati kelas, dan siswa disuruh untuk mengidentifikasi bentuk benda dengan mainan. Siswa diminta untuk membedakan antara bentuk segi 4 dan bentuk bukan segi 4. Dan siswa menentukan bentuk benda berdasarkan barang-barang di sekitar. Pada pembelajaran ke-6, disajikan sebuah cerita, kemudian siswa diminta untuk mengamati gambar mainan yang ada di dalam cerita. Siswa juga diminta untuk melihat sekitar kelas terkait dengan bentuk-bentuk benda. Untuk materi sudah sesuai dengan KD dan indikator, karena siswa sudah mengenal dan mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai benda konkret. Selanjutnya, tema 4, subtema 2, kegiatan keluargaku. KD 3.5 mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya. KD 4.5 memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya. Indikator 3.5.1 menyebutkan baris bilangan berdasarkan pola tertentu.
Indikator 4.5.1 membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya. Hasil analisis pada pembelajaran ketiga terdapat kegiatan membaca untuk mengenal angka, kemudian kegiatan untuk membuat garis bilangan dan menyusun dari yang kecil hingga ke besar. Pada kegiatan Ayo Berlatih, siswa diminta untuk mengumpulkan alat tulis lalu disusun menurut garis bilangan yang sudah ditentukan. Pada pembelajaran kelima, siswa diminta untuk mengamati gambar pensil, pulpen, dan buku. Kemudian siswa diminta untuk menyusun dari kecil ke besar. Di kegiatan Ayo Berlatih disediakan pola gambar dan kemudian siswa disuruh untuk melengkapi gambar sesuai urutan bilangan. Siswa juga diminta bermain kartu bilangan. Pada pembelajaran ke-6, siswa mengerjakan pola bilangan bergambar sesuai warna. Untuk materi sudah sesuai dengan KD dan indikator karena siswa sudah mengenal, memprediksi, dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya. Selanjutnya, tema 4, subtema 3, keluarga besarku. KD 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan beda atau situasi konkret. Indikator 3.8.1 mengenai panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari. Indikator 4.8.1 mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Hasil analisis pada pembelajaran ketiga dalam kegiatan Ayo Mengamati dijelaskan bahwa anggota tubuh dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi terkait dengan bagian tubuh apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Pada pembelajaran kelima terdapat kegiatan melakukan pengukuran benda menggunakan alat yang ada di sekitar. Pada pembelajaran ke-6, siswa belajar tentang tinggi, rendah, panjang, dan pendek, lalu siswa membandingkan anggota keluarganya. Untuk materi, sudah sesuai dengan indikator. Siswa sudah belajar mengenai panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Namun belum atau kurang sesuai dengan KD karena dalam pembelajaran belum terdapat penjelasan mengenai berat. Selanjutnya, tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. KD 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Indikator 3.8.1 membandingkan lebih dari objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari. Kemudian indikator 4.8.1 mengurutkan benda berdasarkan berat benda atau lebih ringan dan lebih berat. Hasil analisis pada pembelajaran ketiga terdapat kegiatan Ayo Berlatih dan Ayo Mengamati yang di dalam kegiatan tersebut meminta siswa untuk membandingkan berat benda. Pada kegiatan kelima terdapat kegiatan Ayo Berlatih, siswa diminta untuk membandingkan benda menggunakan gantungan baju lalu mengukur berat mainan. Kemudian siswa diberi tugas untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kelas. Pada pembelajaran ke-6, terdapat bacaan terkait dengan keluarga, lalu siswa diminta untuk mengukur berat masing-masing keluarga dan menentukan siapa yang paling berat. Materi sudah sesuai dengan KD dan indikator karena siswa sudah belajar membandingkan lebih dari objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari, serta mengurutkan benda berdasarkan berat benda lebih ringan dan lebih berat. Tema 5, subtema 1, pengawalan masa kecil. KD 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebanyak banyak anggota suatu kumpulan objek. KD 4.1 menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 3.1.1 memahami makan bilangan cacah dengan benar.
Indikator 3.1.2 menunjukkan bilangan cacah yang terdapat dalam objek. 3.1.3 mengidentifikasi bilangan cacah sampai dengan pembelajaran 3,5. Siswa diminta untuk menghitung jumlah bola, kemudian pada kegiatan ayo berlatih siswa disuruh untuk menghitung benda dan yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Indikator 4.1.1 mengelompokkan bilangan cacah berdasarkan komponen objek yang disajikan. KD indikator 4.1.2 mengidentifikasi dan menyebutkan bilangan cacah dari 21 sampai 40. Mengelompokkan benda pada pembelajaran 5 di kegiatan ayo mengenai terdapat teks dan terdapat cara menghitung benda dengan 10 buah. Disajikan latihan terkait berhitung dengan menggunakan pengelompokan 10 buah dan siswa memasang jumlah dengan bilangan yang sama. Pada pembelajaran ke-6, siswa melakukan kegiatan menghitung dan mengelompokkan kelereng bersama-sama, kemudian ditulis dengan kotak yang sesuai disajikan dan memasangkan dengan bilangan yang sama. Materi kurang sesuai dengan KD karena di dalam KD 3.1 dikatakan dan menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99. Tetapi dalam materi hanya sampai bilangan 40. Tema 5, subtema 2, pengamalan bersama teman. KD 3.2 menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambing bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. KD 4.2 menuliskan lambing bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Indikator 3.2.1 mengidentifikasi bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambing bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta membacanya. 3.2.2 melanjutkan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambing bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 4.2.1 menjelaskan lambing bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kelompok objek dengan ide nilai tempat. 4.2.2 menyebutkan dan menghafal lambang bilangan sampai 2 angka yang pada 2 angka yang menghubungkan bilangan dengan namanya setelah menghubungkan siswa belajar menuliskan nama bilangan yang mengerjakan soal. Pembelajaran 3,5 dan 6 pada pembelajaran 3 siswa mengenal bilangan 21 sampai 40 dengan menggunakan blok DNS dan menjawab jumlah yang ada gambar. Siswa juga mencoba untuk melengkapi tabel yang sudah disediakan. Pada pembelajaran 5, siswa bernyanyi lagu Saying Semuanya dan melingkari bilangan yang berada pada lagu tersebut. Siswa menghubungkan bilangan dengan namanya. Setelah menghubungkan, siswa belajar menuliskan nama bilangan yang mengerjakan soal. Pada kegiatan pembelajaran 6, siswa belajar membagi kubus 10 kubuh sama dengan 1 puluhan. Siswa belajar menentukan angka puluhan satuan. Mencetakkan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Kemudian mencoba mengerjakan latihan siswa ke bentuk kotak. Materi sudah sesuai dengan KD. Indikator dan analisis karena siswa sudah diminta untuk mengenal bilangan 21 sampai 40. Menggunakan blok DNS pada kegiatan ayo berlatih, siswa diminta untuk memasangkan bilangan dengan nama bilangan dan menuliskan bilangan puluhan dan satuan. Tema 5, subtema 3,
pengalaman di sekolah. KD 3.1 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 4.3 mengurutkan bilangan-bilangan dua angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikator 3.3.1 menjelaskan dan memahami dua bilangan dengan menggunakan benda-benda konkret. 3.3.2 mengurutkan dan mengidentifikasi benda-benda yang bernilai dengan bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. 4.3.1 menjelaskan urutan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 4.3.2 menunjukkan dan menyebutkan kumpulan benda dan bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Pada pembelajaran ketiga, siswa bermain dengan kumpulan balok. Siswa membandingkan banyaknya puluhan balok, kemudian siswa mengurutkan jumlah dari terbesar dan pembelajaran 5. Membaca tekas dan belajar membandingkan jumlah dari lebih dari sama dengan siswa mencoba latihan benar atau salah terkait dengan pembandingan jumlah. Pada kegiatan ayo berlatih, siswa berlatih mengurutkan bilangan. Pada pembelajaran 6, di kegiatan ayo mengamati, siswa membaca teks dan mencoba membandingkan jumlah rambutan. Kemudian kegiatan ayo berlatih, siswa membandingkan bilangan pada bintang. Dia mengurutkan dari kecil ke terbesar. Materi sudah sesuai dengan KD. Indikator dan analisis karena siswa sudah diminta untuk mengurutkan benda berdasarkan banyaknya membandingkan bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, sama dengan. Tema 5, subtema 4, pengalaman yang berkesan. KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari melibatkan bilangan cacah. 3.4.2 menjelaskan dan memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam melibatkan bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. 4.1 mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah. 4.4.2 mempraktikkan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 3 di kegiatan ayo mengamati, siswa belajar penjumlahan dan pengurangan. Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tentang perjumlahan dan pengurangan. Kemudian di kegiatan ayo mencoba siswa mengerjakan tugas berhitung terkait hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Pada pembelajaran 5 terdapat teks menghitung binatang. Siswa belajar menghitung jumlah bintang. Pada pembelajaran 6 terdapat kegiatan ayo mengamati. Siswa membaca teks, menghitung jumlah baju yang di dalam teks. Materi kurang sesuai dengan KD, indikator dan analisis karena pada KD 3,4 dan 4.4 dijelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Bilangan cacah 99
tetapi di kegiatan hanya sampai bilangan 40. Namun kegiatan Ayo mengamati sudah mengamai masalah di kehidupan sehari-hari pada masalah penjumlahan dan pengurangan, seperti menghitung kelereng, menghitung bintang, dan lain-lain. Tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku. Kompetisi dasar 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99. Indikator 3.4.1 mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan caca. 3.4.2 menjelaskan dan memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 40 dengan tepat. 3.4.3 menunjukkan prosedur pengurangan dan melibatkan bilangan 21 sampai 40. 3.4.4 mencontohkan pengurangan bilangan 21 sampai dengan 40 dengan benar. 4.4.1 mendiskusikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan caca. 4.4.2 mempraktikkan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 3, 5, dan 6. Pada pembelajaran 3, terdapat teks percakapan. Siswa mencoba menghitung pengurangan dengan cara yang sudah diajarkan, kemudian siswa mencoba mengerjakan latihan. Pada pembelajaran kelima, pada kegiatan Ayo Berlatih, siswa menghitung bibit cabai yang ditanam dan siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pengurangan. Pada pembelajaran 6, di kegiatan Ayo Berlatih, siswa belajar mengerjakan soal pengurangan dari soal cerita. Materi sudah sesuai dengan KD, indikator, dan analisis, karena sudah diajarkan mengenai penjumlahan dan pengurangan melalui cerita singkat atau kalimat tanpa teknik meminjam. Tema 6, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. 4.7 menyusun bangun datar untuk membentuk pola pengubinan. Indikator 3.7.1 memahami bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. 3.7.2 menjelaskan aturan bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. 3.7.3 mengidentifikasi aturan bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. 4.7.1 menjelaskan dan mengidentifikasi bangun datar untuk membentuk pola pengubinan. 4.7.2 menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan dengan benar. Hasil analisis pembelajaran 3, 5, dan 6. Pada pembelajaran 3, di kegiatan Ayo Mengamati, siswa membaca teks dan mengamati gambar rumah setelah diminta untuk menyebutkan berbagai macam bentuk dan namanya. Siswa diminta untuk memangkan dan merangkai potongan gambar tempat yang sudah disediakan. Pada pembelajaran 5 dan 6, siswa juga sama mencoba menggunting bangun datar dan menempelkan seperti pada pembelajaran ketiga. Materi sudah sesuai dengan KD, indikator, dan analisis karena sudah terdapat kegiatan menyusun bangun datar menjadi sebuah objek, melakukan kegiatan menggunting dan menempel bangun datar. Tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Kompetensi dasar 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret.
4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan beda atau situasi konkret. Indikator 3.8.1 menjelaskan cara menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret dengan benar. 3.8.2 mengidentifikasi berat benda dengan alat ukur. 4.8.1 mempraktikkan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret atau situasi konkret. 4.8.2 membandingkan berat beberapa benda dengan menggunakan alat ukur. Hasil analisis pembelajaran 3, 5, dan 6. Pada pembelajaran 3, di kegiatan Ayo Mencoba, siswa melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan sederhana, yaitu dengan gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Kemudian, siswa mengerjakan soal latihan yang sudah disediakan. Pada pembelajaran 5, siswa diminta untuk mengukur berat benda yang sudah disediakan pada gambar. Pada pembelajaran 6, masih sama dengan pembelajaran ketiga dan kelima. Siswa diminta untuk mengumpulkan sampah dan mengukur berat pada benda tersebut. Materi sudah sesuai dengan KD, indikator, dan analisis karena sudah adanya kegiatan membandingkan berat benda yang ada di sekitar dan mengidentifikasi masalah sehari-hari. Tema 6, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. 4.1 menyajikan bilangan caca sampai dengan 99 yang bersesuai dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Indikator 3.1.1 memahami makna bilangan caca dengan benar. 3.1.2 menunjukkan bilangan caca yang terdapat dalam objek. 3.1.3 mengidentifikasi bilangan caca 40 sampai dengan 99. 4.1.1 mengelompokkan bilangan caca berdasarkan kemunculan objek yang disajikan. 4.1.2 mengidentifikasi dan menyebutkan bilangan caca dari 40 sampai 99. Hasil analisis pembelajaran 3, 5, dan 6 pada pembelajaran 3 di kegiatan Ayo Mencoba terdapat teks bacaan dan siswa diminta untuk menghitung banyaknya bunga, kerikil, dan daun di dalam kotak. Pada pembelajaran 5 pada kegiatan Ayo Berlatih, siswa mencoba memasangkan jumlah buah dengan bilangannya. Pada pembelajaran 6 terdapat bacaan Beni bertugas merapikan kerikil dan siswa menghitung kerikil yang sudah dirapikan oleh Beni. Kemudian di kegiatan Ayo Mencoba, siswa menghitung benda dan menyuduhkannya. Materi sudah sesuai dengan KD dan indikator, dan analisis, karena pada kegiatan Ayo Mencoba siswa diminta untuk menghitung banyak objek, memasangkan benda dengan jumlah yang sama. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. KD 3.2 menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusunan lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. KD 4.2 menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Indikator 3.2.1 mengidentifikasi bilangan 2 angka pada kumpulan benda konkret. 3.2.2 menjelaskan dan menyebutkan bilangan 2 angka dan nilai tempat penyusunannya dengan tepat. 4.2.1 menyebutkan bilangan 2 angka pada suatu kumpulan objek. 4.2.2 mencontohkan bilangan 2 angka 41 sampai 99 dengan benar. Hasil analisis pada subtema 1 pembelajaran 3, 5, dan 6 materi yang ada di buku siswa sudah sangat sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3 siswa menentukan bilangan angka 2
dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Contoh, siswa menentukan banyaknya apel adalah 44 buah, di mana bilangan 44 jika ditulis dengan nama adalah 44. Pada pembelajaran 5, siswa menentukan banyaknya benda serta menentukan nilai tempat suatu benda tersebut dengan menggunakan suatu kumpulan objek di mana pembelajarannya dicontohkan. Menggunakan keranjang yang berisikan telur. Pada pembelajaran 6, siswa menentukan nilai tempat suatu bilangan dengan menggunakan sebuah dadu yang dibuat dengan lipatan kertas serta Pada pembelajaran 6, siswa menentukan nilai tempat suatu bilangan dengan menggunakan sebuah dadu yang dibuat dengan lipatan kertas. Setelah itu menentukan nilai suatu bilangan dari lemparan dadu tersebut. Pada subtema 1, pembelajaran 3, 5, dan 6, untuk lebih memahami materi, siswa dihadapkan langsung dengan kumpulan-kumpulan benda nyata, seperti gambar-gambar buah-buahan, gambar keranjang yang berisikan telur, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta gambar dadu yang biasanya digunakan untuk bermain. Next. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. KD 3.3, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 3.3, mengurutkan bilangan-bilangan sampai dua angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikator 3.3.1, menjelaskan dua bilangan dengan menggunakan benda-benda konkret. 3.3.2, bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Indikator 4.3.1, menunjukkan kumpulan benda dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Hasil analisis pada subtema 2 pembelajaran 3, 5, dan 6 sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3 siswa belajar cara menghitung serta membandingkan banyak benda. Siswa juga mengurutkan banyak benda tersebut dari jumlah yang terbanyak ke yang terkecil dan sebaliknya. Pada pembelajaran 5, siswa sudah belajar membandingkan banyak benda dengan menggunakan kata-kata seperti lebih dari atau kurang dari. Pada pembelajaran 6, siswa berlatih membandingkan banyak benda serta mengurutkan banyak benda. Pada subtema 2, pembelajaran 3, 5, dan 6, untuk lebih memahami materi, siswa dihadapkan langsung dengan kumpulan-kumpulan benda nyata yang lebih ke arah makhluk hidup, mulai dari gambar-gambar hewan, serta gambar dalam kehidupan sehari-hari yang masih berkaitan dengan hewan. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. KD 3.4, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 3.4.1, mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan cacah, memahami dan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. 4.4.1, mendiskusikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah. 4.4.2, mempraktikkan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari.
Hasil analisis pada subtema 3 pembelajaran 3, 5, dan 6 sudah sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3 siswa berlatih penjumlahan dengan menjumlahkan sebuah buah. Pada pembelajaran 5 siswa sudah belajar penjumlahan ke bawah. Pada pembelajaran 6 siswa sudah belajar penjumlahan terkait dengan masalah penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 3, siswa diajarkan terlebih dahulu penjumlahan dengan buah-buahan. Selanjutnya, pada pembelajaran 5, siswa telah mulai belajar penjumlahan dengan mengidentifikasi cerita. Serta pada pembelajaran 6, siswa telah berlatih penjumlahan melalui soal cerita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. KD 3.4, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 4.4, menyelesaikan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Indikator 3.4.1, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dua bilangan cacah 41 sampai dengan 99. 3.4.2, mengetahui masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dua bilangan cacah 41 sampai dengan 99. Indikator 4.4.1, mendiskusikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah. Indikator 4.4.2, analisisnya tolong Mas dari atas. Hasil analisis pada subtema 4 pembelajaran 3, 5, dan 6 sudah sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3 siswa sudah belajar pengurang ke bawah. Siswa juga belajar menyelesaikan contoh soal-soal pengurangan ke bawah. Pada pembelajaran 5, siswa berlatih menyelesaikan soal-soal pengurangan dengan cara pengurangan ke bawah. Pada pembelajaran 6, siswa berlatih mengerjakan soal terkait dengan penjumlahan dan pengurangan dan mulai dikenalkan hubungan penjumlahan dan pengurangan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 3 dan 5, siswa belajar dan berlatih pengurangan dengan benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pembelajaran 6, siswa belajar penjumlahan dan pengurangan dengan mengidentifikasi soal cerita, serta mengidentifikasi gambar-gambar di dalam kehidupan sehari-hari. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. KD 3.9, membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9, mengurutkan benda, kejadian, atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 3.9.1, menjelaskan cara menentukan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu pada suatu benda. Indikator 3.9.2, membedakan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 4.9.1,
menyajikan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 4.9.2 mengelompokkan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 4.9.3 menunjukkan hasil persamaan dan perbedaan benda dengan menggunakan alat ukur dengan tepat. Hasil analisis pada subtema 1 pembelajaran 3, 5, dan 6 sudah sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3, siswa sudah belajar mengukur panjang benda. Dalam pembelajarannya, siswa belajar mengukur panjang benda tersebut menggunakan jengkal tangan. Pada pembelajaran 5, siswa menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu jengkal tangan, untuk mengukur dan membuat sebuah kotak persegi panjang. Selanjutnya, ukuran panjang kotak yang telah diukur disusun berurutan sesuai dengan hasil pengukuran. Pada pembelajaran 6, siswa belajar mengukur panjang lapangan dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku dan juga menggunakan pengukuran yang sesuai dengan satuannya. Pada pembelajaran 3, agar siswa lebih memahami tentang pengukuran tidak baku, siswa berlatih langsung dengan mengukur panjang tali layang-layang dengan menggunakan jengkal tangan. Selanjutnya, pada pembelajaran 5, siswa mulai berlatih mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan jengkal tangan mereka, serta pada pembelajaran 6, siswa berlatih menerapkan pengukuran tidak baku ke dalam lingkungan sekitar, yaitu siswa berlatih menggunakan pengukuran tidak baku dengan mengukur lapangan sekolah. Tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau, kompetisi dasar 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. 4.9 mengurutkan benda, kejadian, atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 3.9.1 menjelaskan cara menentukan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu pada suatu benda. 3.9.2 membedakan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. 4.9.1 menyajikan benda, kejadian, keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. 4.9.2 mengelompokkan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. 4.9.3 menunjukkan hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur dengan tepat. Hasil analisisnya, pada subtema 2 pembelajaran 3, 5, dan 6 sudah sesuai dengan KD. Pada pembelajaran 3, siswa belajar mengukur satuan berat dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Alat ukur yang tidak baku yang digunakan untuk mengukur berat menggunakan benda-benda sederhana seperti penggaris dan gantungan baju. Pada pembelajaran 5, siswa berlatih menggunakan alat ukur tidak baku dan berlatih mengerjakan soal-soal tentang pengukuran berat. Pada pembelajaran 6, siswa hanya berlatih menggunakan alat ukur tidak baku hingga mahir dan berlatih mengerjakan soal-soal tentang pengukuran berat. Pada pembelajaran 3, siswa berlatih menggunakan alat ukur satuan berat tidak baku. Di sini, siswa berlatih menggunakan benda yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggaris dan gantungan baju. Pada pembelajaran 5 dan 6, siswa berlatih menggunakan alat ukur satuan berat tidak baku, serta berlatih membandingkan berat-berat suatu benda. Selanjutnya, tema 8, peristiwa alam, subtema 3, penghujan. KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9 mengurutkan benda, kejadian, atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Kemudian indikator 3.9.1 menjelaskan cara menentukan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu pada suatu benda. Indikator 3.9.2 membedakan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Indikator 4.9.1 mengidentifikasi dan menjelaskan persamaan dan perbedaan lamanya waktu suatu benda konkret.
4.9.2 mengelompokkan benda berdasarkan lamanya waktu pengukuran. 4.9.3 menunjukkan hasil persamaan dan perbedaan lamanya waktu benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan tepat. Hasil analisis pada subtema 3 pembelajaran 3, 5, dan 6 sudah sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran ketiga siswa belajar mengukur waktu dengan cara mengidentifikasi waktu suatu aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mengurutkan lamanya waktu-waktu yang didapatkan dari mengidentifikasi aktivitas. Pada pembelajaran kelima, siswa belajar menentukan persamaan dan perbedaan waktu dengan menggunakan satuan tidak baku seperti menghitung waktu dengan berhitung serta menghitung waktu dengan bertepuk. Siswa mengurutkan waktu kejadian menggunakan cara tersebut. Pada pembelajaran ke-6, siswa belajar mengukur waktu menggunakan alat ukur tidak baku, yakni melalui mendengarkan sebuah lagu yang diputarkan dari sebuah audio. Siswa mengukur waktu membaca cerita dengan menggunakan alat ukur tersebut. Siswa juga mengurutkan hasil lamanya bercerita yang telah diukur dari alat ukur tersebut. Pada pembelajaran 3, siswa berlatih mengurutkan lamanya waktu-waktu dengan mengidentifikasi dengan aktivitas yang dilakukan seperti mencuci tangan, menyetrika pakaian. Selanjutnya, pada pembelajaran kelima, siswa berlatih mengukur waktu dengan mengumpulkan benda dengan melalui hitungan. Serta pada pembelajaran 6, siswa berlatih mengukur waktu dengan mendengarkan suatu lagu. Masih di tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam. Pada KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya, waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Pada KD 4.9 mengurutkan benda, kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Untuk indikator 3.9.1 menjelaskan cara menentukan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu pada suatu benda. Pada indikator 3.9.2 membedakan benda berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. 4.9.1 menjelaskan persamaan dan perbedaan suatu benda konkret. 4.9.2 mengkelompokkan benda berdasarkan suatu benda. Indikator 4.9.3 menunjukkan hasil persamaan dan perbedaan suatu benda menggunakan alat ukur tidak baku dengan tepat. Untuk hasil analisisnya yaitu pada subtema 4 pembelajaran 3, pembelajaran 5 dan 6 sudah sesuai dengan KD, di mana pada pembelajaran 3 siswa belajar mengukur suhu udara dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku yang digunakan dalam hal ini adalah sebuah kursi dan batu. Bisa dilihat pada gambar juga. Pada pembelajaran kelima, siswa belajar mengukur suhu dengan sambil melakukan percobaan dengan menggunakan pengukuran suhu dengan satuan yang tidak baku. Pada pembelajaran ke-6, siswa belajar mengukur suhu dengan membandingkan suatu badan teman-temannya. Pada pembelajaran ketiga, siswa berlatih mengukur suatu suhu dengan merasakan udara pada siang hari dan berlatih mengukur suhu dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Selanjutnya pada pembelajaran kelima dan 6, siswa berlatih mengukur suhu dengan merasakan suatu badan teman-temannya. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis buku siswa pada mata pelajaran matematika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.